Selamat malam semuanya. Ya, selamat datang kembali di pembelajaran keamanan komputer berbasis video. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai keamanan database ya, database security. Nah, apa itu database? Database adalah kumpulan data yang disimpan dan diatur atau diorganisasikan sehingga data tersebut dapat diambil atau dicari dengan mudah, garis miring efisien. Ya, untuk database pengertiannya serasa tidak usah terlalu panjang, sudah sering dan pernah ya. Nah, contoh database engine itu ada SQL Server, MS Access ya, Oracle, MySQL dan seterusnya. Oke. Next. Nah, database security ya. Database security merupakan komponen penting dalam infrastruktur informasi. Aplikasi-aplikasi sistem informasi hampir semuanya menggunakan database. Situs-situs e-commerce atau situs-situs lainnya menggunakan database untuk menyimpan informasi dari visitor ya. Pertanyaannya adalah apakah perlu diamankan database tersebut? Jawabannya adalah perlu. Tetapi pada prakteknya tidak demikian, jarang diperhatikan dan sering diabaikan. Maksudnya adalah bahwasanya untuk database ini penting untuk diamankan tetapi sering diabaikan. Kita melihat ya, database itu sudah termasuk komponen utama lah ya dalam suatu infrastruktur. Kemudian hampir semua informasi juga menggunakan database pada sistemnya. Zaman sekarang e-commerce ya, situs web semua juga untuk menggunakan database. Gunanya adalah untuk menyimpan informasi, untuk menyimpan data ya dari website-website itu sendiri. Kenapa database ini sering diabaikan atau jaranglah diperhatikan? Karena orang lebih memperhatikan web server atau aplikasi server dibandingkan database-nya. Jadi ibaratnya kalau berbicara halusnya, orang lebih memperhatikan tampilan luar dibandingkan dengan tampilan dalam. Di luar ya, bagaimana tampilan web servernya itu diatur sedemikian sehingga tampilan menarik, tetapi database-nya sendiri tidak dilindungi. Hal ini bisa menyebabkan data yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh orang lain bisa dicuri ataupun dijual ya. Nah, untuk database security lagi, perhatian lebih banyak diberikan untuk perlindungan terhadap serangan DOS ya, denial of service dan deface ya, defacing. Kita sudah pernah bahas ini. Apa yang terjadi bila database server diserang? Yang terjadi adalah kita akan mengalami kerugian yang besar, bahkan lebih besar dibanding kerugian akibat downtime. Downtime itu kayak misalnya suatu website ya susah untuk diakses, lambat ya, lag ya, ataupun hal-hal lainnya. Jadi kalau misalnya database server kita dicuri lah, misalnya dicuri ataupun diambil datanya, maka yang terjadi adalah kerugian kita yang sangat besar. Apa kerugian yang sangat besar itu? Ya, data kita yang dicuri tadi bisa dijualbelikan kepada si pesaing. Katakanlah pesaing kita adalah si A, bisa dijual ke si A tadi. Sehingga sistem kita yang seharusnya berjalan menjadi susah untuk dijalankan karena ada yang mengambil data yang mirip dengan punya kita. Padahal data itu sebelumnya adalah milik kita. Tapi karena terjadi serangan dan kita tidak melindungi database, maka efeknya adalah data yang ada di database tadi diperjualbelikan oleh orang lain ya. Nah, apa dampak dari pencurian database tadi? Ya, paling ringan perusahaan hanya akan kehilangan waktu dan uang untuk biaya penyelidikan ya. Ya, uang sama waktu lah yang habis kalau paling ringan untuk mengecek siapa yang mengambil atau siapa yang menghack ya database tadi. Nah, yang paling berat lah ya, menghentikan layanan kepada customer sampai sistemnya dinyatakan dapat dipercaya. Misalnya website ditutup sementara waktu. Kalau website kamu ditutup sementara waktu atau website jenis siapapun,
maka yang terjadi adalah bisnisnya atau sistem operasinya juga akan berhenti pada saat itu juga. Hal itu tentu menyebabkan bagaimana pelayanan kita menjadi terhenti juga, ya. Kemudian yang paling parah adalah diperas oleh si pelaku. Mungkin katakanlah hacker, ya. Berarti kita diperas oleh si hacker tadi dengan sejumlah uang supaya data kita itu bisa dikembalikan ataupun data kita tidak disebarkan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada contoh kasus pada Desember tahun 2000, ya, situs Egghead, ya, sebuah toko penjual komputer mengalami pencurian database. Diperkirakan 3,7 juta data kartu kredit pembeli telah dicuri. Data kartu kredit adalah sesuatu yang paling vital di dunia perbankan. Jika data ini dijual, maka orang lain bisa menggunakan data ini untuk membuat kembali kartu kredit tersebut, dan efeknya adalah kartu kredit tersebut bisa dipakai kembali dengan nama yang tertera di sana, tetapi yang membayar juga adalah orang yang tertera di sana. Jadi kita yang pakai, orang lain yang bayar. Itu yang sangat mengerikan, ya, kalau terjadi pencurian data kartu kredit. Nah, pada Maret 2001, FBI melaporkan lebih dari 40 situs perbankan mengalami pencurian oleh hacker dari Rusia dan Ukraina. Ini juga mengerikan, apalagi kalau data kita yang ada di sana diambil, ya. Bayangkan apa yang akan terjadi. Oke, next. Langkah-langkah untuk melindungi database. Database server harus dikonfigurasi dengan benar, baik database engine-nya maupun infrastrukturnya. Ya, dibuat sedemikian sehingga jauh lebih aman, baik dari segi database engine-nya, baik dari segi infrastruktur, diperkuat dengan firewall, ya, lapisannya, infrastrukturnya, ya, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, ya. Kemudian pemberian otoritas user harus sesuai dengan kebutuhan aplikasi, ya. Istilahnya kita tidak memberikan satu user itu hak untuk membuka semuanya. Tetapi satu user itu kalau cuma membuka satu tabel, maka kita hanya memberikan otoritas untuk membuka satu tabel itu saja. Ya, ini contoh. Sebaiknya password database tidak diberikan kepada user. Ya, sudah pastilah, ya. Password database biasanya yang megang adalah adminnya langsung, oke? Hanya diperbolehkan untuk mengakses data yang diperlukan saja. Ini juga mirip dengan yang tadi di atas. Dia hanya bisa mengakses data yang memang dia boleh akses saja. Data yang lain yang tidak ada hubungan dengan dia tidak perlu ditunjukkan atau mungkin di disable saja kalau ada tombolnya. Jangan menggunakan user root sistem atas levelnya pada aplikasi untuk mengakses database server. Kalau kita menggunakan ini, maka orang akan gampang masuk sebagai admin. Kalau dicegah atau di sniff passwordnya misalnya di tengah-tengah, sehingga orang akan langsung masuk sebagai admin. Kalau orang masuk sebagai admin, yang terjadi adalah maka dia bisa menghapus admin yang asli gitu, oke? Jangan pernah user root atau levelnya tanpa password. Ini juga sudah pasti, ya. Kalau tidak menggunakan password, keamanannya jauh lebih rendah lah, ya, karena orang bisa tinggal mengambil username kamu, masuk langsung tanpa password, oke? Next, bagaimana dengan infrastruktur jaringan? Ya, pisahkan database server dari application server. Jadi, database server sebaiknya dipisah dari server aplikasinya, jangan digabung, kalau bisa terpisah. Kemudian, infrastrukturnya itu buat arsitektur model 3 tier, bukan model 2 tier. Nah, untuk contoh model 3 tier, model 2 tier itu kamu boleh lihat di bawah. Kalau 2 tier, ketika dari klien itu langsung menuju ke database-nya. Jadi ada klien mengakses langsung ke database server. Kalau misalnya 3 tier, klien merequest tidak langsung masuk ke database, tetapi melalui business logic dulu. Berarti di aplikasinya, inilah yang tadi makanya diminta untuk dipisah gitu, ya. Jadi klien masuk dulu ke application server baru merequest ke database-nya, ya. Jadi kalau misalnya 3 lapis jauh lebih aman, karena kalau ada yang mencoba untuk memasuki, dia akan masuk dulu ke application server sebelum ke database-nya.
Bayangkan kalau dia 2 tingkat, dia langsung masuk ke database-nya. Oke. Nah, pada model 2 tier, jika hacker berhasil menjebol klien tier, maka mereka akan memperoleh akses ke database. Ini yang tadi saya maksud ya. Nah, berikutnya adalah ganti peralatan hub dengan switch. Kita sudah tahu beda hub dan switch, di mana lebih disarankan adalah dengan menggunakan switch dibanding dengan hub ya. Jadi gunanya switch adalah untuk menghindari bila intruder memasang program di salah satu server untuk menangkap data yang lewat pada jaringan. Kemudian ada switch yang dapat dikontrol melalui Telnet konsol ya, jadi bisa langsung dikendalikan. Nah, pertanyaannya ada, apakah ketika kita menggunakan switch itu sudah aman? Ya belum tentu. Kalau ada yang sangat jago untuk menghack misalnya, bisa saja juga tembus. Tetapi setidaknya switch dengan hub jauh lebih aman switch ya. Terus bagaimana bila intruder sudah menguasai salah satu server dan berusaha untuk mendapatkan akses ke switch? Nah, kalau ini terjadi, maka switch yang tadinya sudah dikuasai oleh si intruder dapat diteruskan trafficnya ke port dari server yang sudah dikuasai. Jadi dia bisa mengirim data ke port yang dia mau sesuai dengan keinginan dia, termasuk ke sistem komputernya sendiri. Artinya dia langsung melakukan pencurian data sebagai admin gitu ya. Oke. Nah, untuk teori sampai di sini dulu. Setelah ini kita siap untuk mempraktekkan cara-cara untuk mengamankan database tersebut. Saya ambil contoh yang akses saja dulu ya. Baik, kita siap untuk praktek ya. Yang paling sederhana dulu, kita membuat password untuk si database, dalam hal ini karyawan ya. Jadi ini kalau di double klik hasilnya kan seperti ini ya. Ada tabel-tabel, form ataupun report ya, query segala macam. Tentunya ini kita anggap sebagai rahasia yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, untuk memberikan password kita tidak boleh menggunakan fitur dari double klik langsung, tetapi kita membuka dulu file Microsoft Access. Kalau mau pakai run, ketik MS Access. Kita tunggu terbuka dulu. Nah, kalau sudah terbuka, maka kita tinggal open ya. Seperti ini, kita cari di mana tempat database kita berada seperti yang punya berikut ini. Oke, ini di sini sudah setemukan ya database karyawan. Kemudian di sini kan biasa kalau untuk membuka kita open. Kamu perhatikan di sampingnya ada sebuah tanda segitiga. Kamu klik turun. Di sini ada open, open read only, open exclusive, ada open exclusive, read only. Yang kamu klik adalah open exclusive. Biarkan dia terbuka. Ini kalau ada muncul di enable saja. Nah, setelah itu kamu cari di database tools, ada yang namanya encrypt with password ya. Encrypt with password. Jadi silakan kamu klik encrypt with password, kemudian masukkan password yang kamu inginkan. Saya berikan contoh passwordnya seperti ini. Di verify berarti diketik 2 kali, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah, maka ini sudah ada passwordnya. Tinggal kita close. Nah, kita coba tes buka. Kita tunggu ya. Oke, ini sudah terbuka. Maka dia sudah ada password yang harus kita masukkan. Contohnya seperti tadi. Oke. Nah, ketika kita memasukkan password, maka hasilnya adalah semuanya tampil. Jadi kalau misalnya ini mau diamankan lagi, bisa saja. Contoh ini bonus tabel ya. Kalau mau diamankan ya bisa saja dengan cara yang sederhana, misalnya di hide column seperti ini. Kemudian kita close, save saja. Jadi orang waktu membuka tidak nampak apapun seperti ini. Boleh di hide nanti satu-satu semua gitu ya. Kemudian kalau kamu sudah hide tetapi tabelnya kan masih ada. Nah, tabel ini juga bisa di hide. Kita klik kanan, hide in this group. Oke, ini juga klik kanan, hide in this group, klik kanan, hide in this group. Seperti ini ya. Tetapi ketika kita sudah hide tabelnya, masih ada nampak tapi dalam keadaan dia istilahnya adalah remang-remang atau buram lah ya.
maka kita naik ke level ini, kita klik kanan, kemudian navigation option, kemudian show hidden object itu di uncheck, kita oke. Maka tabelnya hilang. Jadi kalau semua tabel ini kita perlakukan sama, ya nanti ini hilang semua, ya. Serasa itu adalah yang sederhana, ya. Karena setelah ini saya akan mengajak kamu untuk membuat ya coding untuk form login yang bisa mengatur hak akses di Microsoft Access ini sendiri, ya. Jadi untuk yang pertama ini adalah yang sederhana. Setelah ini kita siap untuk praktek yang berikutnya. Oke. Tetapi sebelumnya ini jangan lupa dikembalikan dulu ya navigationnya. Ini show-nya juga dikembalikan seperti ini. Kemudian ini juga di unhide semua ya, di unhide, kembalikan saja. Kemudian untuk tabel bonus ya, kita pilih more, kemudian unhide column seperti ini, kita centang saja semua. Oh ini tidak usah, close seperti ini ya. Kalau sudah, kita masuk ke praktek berikutnya. Sekarang kita coba tes buat sebuah tabel baru. Di sini create table ya. Nah, kemudian kita coba design view. Sebelum design view kita save dulu nama tabelnya, misalnya tabel login ya, login seperti ini. Klik OK. Setelah itu kita coba buat field name-nya, ini ID login misalnya. ID login kita set dia teks saja. Setelah itu ada nama teks saja boleh. Kemudian ada status lah ya, status apakah nanti dia admin, dia user ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita buat dia password ya, password kita teks. Kita coba tes save dulu. Nah, khusus password ya, di sebelah tipe data pada bagian input max atau max lah ya, kita klik 3 titik ya. Setelah itu kita set ini menjadi password seperti ini, kita finish. Nah, nanti input maxnya akan muncul password. Gunanya adalah waktu kita mengetik passwordnya, dia akan muncul bintang-bintang seperti yang asli gitu ya, waktu kamu buat passwordnya. Nah, setelah itu kita coba tes masukkan beberapa, 2 saja boleh atau 3 lah ya. Kita coba tes login. Login berarti pakai P aja, ID-nya P001, nama misalnya nama saya sendiri, status admin, passwordnya misalnya ini. Nah, oke. Jadi di sini nampak ya, ketika kita masukkan passwordnya, dia akan muncul bintang-bintang seperti ini ya. Oke, coba sekali lagi. Oke, udah ya. Setelah itu kita buat P002, namanya misalnya nama belakang kita buat dia namanya ada user, passwordnya kita set seperti ini. Kalau sudah kita save. Nah, kalau sudah ini kita close saja. Sekarang kita buat sebuah form yang baru ya, berarti kita form design seperti ini. Kemudian kalau ini mau diubah warnanya juga boleh, kalau tidak pun tidak masalah sebenarnya ya. Kalau saya suka warna kuning seperti ini. Kita tes masukkan label ya. Terus kita tulis misalnya selamat datang seperti ini. Kita coba besarkan tulisannya ya, misalnya 20 cukup tidak ya. Oke, kita coba tes kurang besar ya. Kita tes 28 ya, 28. Bolehlah 28 ya. Kita buat ini warna putih lah ya. Nampak putih? Oh, tidak nampak. Hitam aja. Oke. Nah, setelah itu coba kita tes buat label lagi di bawahnya. Seperti ini. Kita coba ketikkan misalnya klik tombol buka. Klik tombol buka ya, untuk melihat isi tabel misalnya ya. Kita buat seperti itu.
Kita buat dia miring lah ya, cetak miring seperti ini, cetak miring seperti ini, pindahkan ke sebelah sini ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau dia di form view ya hasilnya seperti ini ya. Kemudian ini kita close, bentar, kita desain view lagi, belum selesai. Setelah itu kita coba tes buat form header footer, tetapi bagian footernya semau, ini selebarnya sedikit. Form footernya semau buat yang ada semacam user ID, nama dengan status ya. Kita tes masukkan ini dulu. Misalnya ini adalah, kita ikuti saja sesuai dengan tabel login tadi, berarti ID login di bawah sini. Jadi ada ID-nya. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, pindahkan ID login. Kemudian di sini ada, kita buat nama ya, nama. Kemudian Ctrl V lagi, kita buat di sampingnya adalah status. Nama agak panjang, nanti kita tes samping aja ya di sini. Kita ketikkan dia status ya, status seperti ini. Setelah itu kita form view ya, seperti ini ya. Kita desain view kembali. Setelah itu kita coba buat button. Buttonnya dua ya, satu di sini, kita cancel aja. Button ini kita ganti namanya, misalnya buka ya, buka seperti ini. Kita Ctrl C, Ctrl V saja. Kemudian kita pindahkan sebelah sini, ini menjadi tombol tutup misalnya ya, tutup. Jadi kalau misalnya nanti dia admin ataupun siapapun yang punya akses, ya kita bisa suruh dia klik buka. Kalau dia tidak punya akses, nanti buka ini akan di enable gitu. Dia hanya bisa lihat sampai sini dan tutup ya. Kemudian kita save ini dengan nama misalnya home lah ya, home, form home gitu ya, form home. Sekarang kita coba rubah. Kalau kalian pernah belajar ya VB, seharusnya paham apa itu label ya. Sekarang kita coba tes ke ID login ya. Tadinya kan di sini, kita ke other. Di sini dia kan tulisan label 4. Kita ganti saja ini menjadi misalnya ID login, atau login saja pun boleh lah ya, biar singkat. Login ya. Kemudian ini menjadi nama ya, nama. Ya, jadi ini sudah ganti jadi nama. Status ini kita buat jadi status biar gampang nanti waktu di pemrogramannya. Setelah ini buka, ini kan command 7, kita ganti jadi misalnya C lah ya, C1 ya, command 1 buka, atau C buka pun boleh lah ya, C buka, C buka. Ini C tutup lah ya, C tutup ya, biar gampang. C buka, C tutup. Oke. Setelah itu save. Sekarang kita tambah lagi form baru ya. Kita dari more form aja kali ini. Kita pilih modal dialog ya, modal dialog seperti ini. Apa bedanya modal dialog dengan form yang biasa? Kalau form biasa, kita form view, dia diam ya, tidak bisa digerakkan. Kalau dia form dialog, kalau di form view dia muncul, bisa digerakkan seperti ini ya, klik kanan, design view. Oke. Sekarang kita tes buat lagi label-labelnya yang lain. Kita mulai dari warna dulu ya. Nah, ini tadi kalau udah kita pakai kuning, kita coba ini pakai warna merah lah ya, warna merah seperti ini. Nah, setelah itu supaya cepat saja, ini kita copy ya, yang ini dua, kita copy, kita tempel di sebelah sini. Kalau dia merah, biasanya untuk bagusnya dia warna putih ya, jadi lebih terang, jadi kelihatannya putih. Kemudian ini kita ganti menjadi login ya, login seperti ini.
Kemudian ini bawahnya kita coba tes ganti menjadi silakan ya. Soalnya sematikan dulu. Silakan login terlebih dahulu. Oke, kalau sudah buat seperti ini, maka silakan buat ya kembali yang seperti punya berikut ini. Oke, kalau sudah dibuat seperti punya ya, ini dengan menggunakan text box, ini boleh dilebarin seperti ini. Kemudian yang bawah ini kan sudah otomatis ada, ini dinaikkan saja ke atas seperti ini, boleh. Sepertinya kurang, kita geser sedikit. Nah, setelah itu ini boleh disempitkan seperti ini, secukupnya saja seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba ganti ya. Nah, nama dari text box ini teks 5 kita ganti misalnya T user lah ya, T user, huruf kecil aja, T user. Kemudian password berarti kita ganti jadi T pass saja. Tombolnya command 1 kita ganti tadi COK lah ya, COK. Kemudian cancel kita ganti menjadi cancel seperti ini. Nah, setelah itu kita tes kembali ke password kita coba tes ke data di input max ya. Input maxnya kita samakan yaitu password ya, password. Jadi supaya nanti diketik dia tetap bintang ya. Kita coba tes di form view dulu ya. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, kalau sudah ini kita desain view kembali. Nah, setelah itu kita tes masukkan coding di OK ini, sehingga nanti waktu kita klik dia langsung login ke dalam ya. Nah, cara untuk memasukkan codingnya adalah ketika kita klik command button yang OK ini, kita pilih yang event. Setelah kita pilih yang event, di sini kan ada embedded makro, kita tidak menggunakan makro. Jadi sebagai gantinya kita pilih 3 titik, kemudian kita klik yang kode builder, sehingga dia akan muncul seperti Microsoft Visual Basic lah ya. Oke, sekarang kita siap untuk mengetikkan codingnya. Seperti ini misalnya. Nah, ini codingnya sudah seketik ya. Silakan nanti kamu ketikkan di tempat kamu seperti yang punya nanti waktu penjelasannya kamu silakan bertanya coding ini untuk apa. Tetapi intinya jika kamu mengikuti apa yang saya buat mulai dari label tadi ya, inilah coding yang seharusnya bisa untuk dijalankan ya. Nah, setelah itu kita save ya. Ctrl save saja, kita simpan ini menjadi namanya form login seperti ini. Kemudian ini bisa kita tes jalankan. Kalau sudah kita tes jalankan ya di form view, nah dia akan muncul seperti ini. Kita coba tes masukkan P001 huruf besar ya, P001 passwordnya. Nah, ini dia masuk ya. Kemudian kita tes lagi. Kalau misalnya dia salah, misalnya P001 tapi passwordnya salah asal ya, maka dia akan bilang maaf user ID tidak terdaftar atau salah. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, setelah itu kita desain view lagi. Terus kita balik ke home. Setelah itu kita tes. Jika seandainya nanti di sini ya formnya selesai mau ditutup ya, bisa saja kita klik yang tutup ini. Nah, sekarang kita balikkan dia ke design view. Tutup ini kita klik, baru kita ke event lagi. Setelah itu kita pakai macro builder. Kita coba tes. Nah, di makro ini kita coba tes masukkan. Ini kita kalau misalnya tadi tutup berarti kita close berarti objek tipe yang mau di close adalah form. Kemudian form yang mau ditutup adalah home ya, home seperti ini. Coba betulkan lah ya, home. Dia akan otomatis save yes ya, kita yes. Nah, setelah itu yang berikutnya adalah ketika ini sudah tutup, ini akan terbuka ya. Jadi kita coba cari open form.
Kemudian form name ini kita masukkan login ya, form login. Kita coba cari ada nggak form login ya, ini form login, form ya. Kemudian kita save. Tinggal diklik OK. Nah, kalau sudah di close, yes saja. Kita coba tes ya. Nah, kita ke form login, kita form view lagi. Username-nya kita masukkan P001 seperti tadi. Kemudian masukkan password. Oke. Kita coba tes, klik tutup ini. Nah, ketika tutup dia tertutup formnya dan dia akan membuka form login ini kembali. Ya, jadi ini kemudian kita desain view lagi. Oke. Sekarang supaya lebih bagus, ini cancelnya kita coba makro. Kemudian ini jangan close ya. Kita coba quit access ada tidak ya? Quit saja ya. Oke. Kalau nanti ada quit access boleh. Quit baru save all gitu ya. Ini save as ya, form login oke. Ini close. Yes. Jadi nanti waktu diklik dia akan langsung keluar dari akses itu sendiri ya. Kemudian untuk menjadikan ini aplikasi, kita pergi ke ini access option. Terus kita ke current database. Nah, application title ini ya terserah, misalnya mau buat keamanan lah ya, keamanan database seperti ini. Ini kalau mau pakai icon boleh, kalau enggak ya tidak masalah. Terus ini navigasi pane-nya kita buang saja. Full menu tidak usah. Ya, kira-kira yang tidak dibutuhkan di uncheck saja. Setelah itu display formnya ini kita buat form login yang muncul pertama sekali. Kemudian kita pilih OK dan kemudian OK ya. Setelah itu silakan dicoba dibuka kembali dan lihat apa yang terjadi. Oke. Nah, demikian untuk pembelajaran keamanan komputer hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Kita akan jumpa di pertemuan yang akan datang dan ingat untuk senantiasa semangat.